Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami Kau panggil untuk berani mengatakan ya kalau iya, tidak kalau tidak. Artinya kami dipanggil untuk memiliki ketegasan dalam hidup. Supaya kami memilih Yesus di atas segala sesuatu. Itulah yang harus kami miliki sebagai umat Katolik. Bantu kami ya Bapa dengan Roh-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini kita merayakan Santo Martinus. Apa perlunya Santo Martinus di awal abad keempat? Ya, tahun 300-an. Dia seorang kafir pada mulanya, lalu menjadi tentara Romawi. Dan ketika dia bertemu dengan seorang pengemis di pinggir jalan, dia berani membelah ya, jubahnya yang jubah tentaranya dan diberikan kepada setengahnya kepada pengemis itu. Dan itu ditertawakan oleh teman-temannya sebagai orang gila. Tapi malam harinya Yesus tampil bersama malaikat dan mengatakan, Martinus, saya mendapatkan setengah jubah ini darimu. Dan itu membuat Martinus semakin bertobat. Dan akhirnya dia keluar dari ketentaraan dan diterima. Lalu dia menjadi imam. Ya, kemudian hidup dengan penuh keyakinan dan penuh kepastian. Saudara, keyakinan dan penuh kepastian. Ketegasan, self-determination. Bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Dan itu harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Saudara, bacaan Injil hari ini juga bicara tentang ketegasan itu. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu bisa mengatakan kepada gunung, kepada pohon, untuk pindah ke tempat lain. Dan itu sungguh nyata dalam pengalaman orang Mesir, ketika orang Kristen Koptik yang berada di sekitar tempat pembuangan sampah. Dan itu tidak diperkenankan oleh pemerintah dan oleh yang beragama Islam di tempat itu. Mereka dipersekusi, mereka diancam ya, untuk pergi dari tempat itu. Tetapi mereka punya keyakinan itulah tempat mereka. Lalu mereka berdoa bersama uskup. Ya. Kemudian dengan doa Kyrie eleison, Christe eleison, dan mereka berdoa sungguh-sungguh. Dan Anda tahu, tempat itu kemudian tempat sampah itu pindah ke tempat lain yang lebih luas di atas sebuah bukit. Dan sampai sekarang tempat itu masih tetap berdiri menjadi sebuah gereja seperti ada unda-undaan begitu, di dalamnya ada altar dan seterusnya. Dan sampai sekarang jadi nyata. Sabda Allah yang kita yakini dengan penuh kepastian akan memberikan kekuatan kepada kita. Ada inner power, ya, kuasa dari dalam batin yang membuat kita berani, ya, yakin, percaya bahwa apa yang disabdakan Yesus bukanlah omong kosong, bukanlah ketakutan, tapi kecemasan. Anda bisa lihat dalam podcast, kita bisa melihat seorang pemuda umur 22 tahun yang bernama Joseph, ya, Albert Michael, seorang penganut dari agama sebelah yang kemudian menemukan bahwa Yesus adalah segala-galanya baginya. Maka sekali-sekali Anda perlu melihat seorang pemuda yang tegas sekali bahwa hanya Yesuslah yang memberi keselamatan. Dan kenapa agama Katolik? Karena agama Katolik punya otoritas yang mengatakan bahwa apa yang kita imani itu menjadi suatu keyakinan dan kepastian, kekuatan. Ada otoritas. Kalau di dalam agama Kristen lainnya ada begitu banyak denominasi. Ada 30.000 denominasi. Dan setiap orang berbeda. Tak punya otoritas. Mereka bisa mendirikan gereja sesuai dengan keinginan para pendirinya. Dan itu tidak ada dalam gereja Katolik. Otoritas, kepausan,
uskup, imam, gereja. Maka pengertian kita tentang gereja harus semakin dimurnikan, semakin dibersihkan. Bukan hanya sekedar gereja di mana orang bisa melakukan segala sesuatu sendiri, tetapi gereja yang punya otoritas, yang punya keyakinan ya, bahwa keselamatan hanya ada di dalam gereja Katolik. Hanya gereja Katolik yang mengatakan gereja Katolik didirikan oleh Yesus sendiri. Ini otoritas, ya, keyakinan gereja, bukan oleh siapapun. Bukan oleh bahkan pendiri reformator sekalipun. Gereja Kristus yang mendirikan. Dan kita yakin itu. Maka para saudara, kita juga dipanggil untuk memiliki keyakinan yang teguh. Tidak ragu-ragu, tidak takut, tidak cemas. Maka kalau kita lihat dalam bacaan pertama juga, Paulus memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa para penetua jemaat haruslah orang yang suci, orang yang bersih tanpa noda. Ini keyakinan, saudara, kepastian dalam diri kita. Maka mari kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat, Sang Penebus, tidak ada yang lain. Jangan kita ragu, jangan kita takut. Ya, maka dalam Mazmur Tanggapan kita dikatakan juga diminta untuk sungguh-sungguh punya keyakinan, punya kepastian. Ya, jangan ragu-ragu, jangan takut, tapi pasti. Semoga Anda yang mendengarkan renungan saya ini menjadi semakin yakin bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Pembebas. Bersama Dia, oleh Dia, dan dalam Dia, kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita bisa memindahkan pohon, bisa memindahkan gunung ke tempat lain, asal kita punya keyakinan bahwa Yesus dapat menyembuhkan kita, bahwa Yesus dapat memperbaiki hidup kita, bahwa Yesus sungguh kuat dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda dan saya, dan memiliki kita keyakinan. Kalau kita mengatakan ya, iya, kalau tidak, tidak. Biarkan Yesus memberikan inner power. Ya. Kenapa? Supaya kita orang punya inner power, kuasa daya batin ya, karena dia menjalankan apa yang dikatakan oleh Yesus, dan Yesus sungguh-sungguh memberikan kepastian itu. Tuhan memberkati Anda dan saya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.